Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Kurniawati dari Administrasi Bisnis kelas 2D akan menyampaikan materi yaitu mengenai peran penting manajemen keuangan dalam dunia bisnis. Ada beberapa subbab yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, definisi manajemen keuangan, kemudian yang kedua, tujuan manajemen keuangan, yang ketiga, fungsi manajemen keuangan, kemudian yang keempat, prinsip manajemen keuangan, yang kelima, aktivitas manajemen keuangan, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu laporan keuangan dalam bisnis. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan dengan beberapa tujuan secara menyeluruh untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, manajemen keuangan juga memiliki arti yaitu seluruh aktivitas yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan biaya yang kecil atau biaya yang minimal dan membutuhkan syarat yang paling menguntungkan. Kemudian masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali, dan memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Tujuan memaksimalkan nilai perusahaan ini digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, berarti meningkatnya kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu memiliki peran penting dalam suatu perusahaan. Nah, terdapat 5 fungsi utama manajemen keuangan, yaitu yang pertama, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu dilakukan supaya dapat mengetahui hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh perusahaan supaya terhindar dari kerugian. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran itu meliputi perencanaan mendapatkan uang dari sumber tertentu dan penggunaan atau pengalokasian dana tersebut. Dengan adanya perencanaan anggaran yang tepat, maka suatu perusahaan itu dapat memperkirakan keuntungan ataupun kerugian yang akan dihadapi. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian keuangan. Setelah mengimplementasikan perencanaan keuangan yang telah dibuat, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengontrol keuangan. Dengan melakukan pengendalian, maka perusahaan itu dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penggunaan anggaran. Kemudian yang keempat yaitu pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan itu berguna untuk mengetahui apakah penggunaan keuangan dalam perusahaan itu sudah sesuai dengan kaidah standar akuntansi keuangan. Selain itu, pemeriksaan keuangan juga berguna untuk memastikan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kemudian yang kelima yaitu pelaporan keuangan. Manajer keuangan itu perlu melakukan upaya pelaporan anggaran yang tepat sesuai dengan penggunaannya. Laporan tersebut akan digunakan untuk menganalisis rasio laporan keuangan perusahaan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan. Nah, terdapat 7 prinsip manajemen keuangan, yaitu yang pertama prinsip konsistensi. Konsistensi yaitu sistem dan kebijakan dari perusahaan itu harus konsisten dari waktu ke waktu. Karena jika terdapat pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan, itu merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di dalam pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau perusahaan untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga itu telah digunakan. Perusahaan itu harus dapat menjelaskan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada dan hal apa saja yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu transparansi. Perusahaan itu harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya yaitu menyiapkan laporan keuangan yang akurat
lengkap dan tepat waktu, serta dapat dengan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan perusahaan. Supaya keuangan perusahaan itu tetap terjaga, maka pengeluaran keuangan perusahaan itu harus sejalan atau harus disesuaikan dengan dana yang telah diterima. Kemudian prinsip yang kelima yaitu integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, individu yang terlibat dalam suatu perusahaan itu harus mempunyai integritas yang baik. Laporan dan catatan keuangan itu juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Kemudian yang keenam yaitu pengelolaan. Perusahaan itu harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan itu harus menggunakan prinsip dan menggunakan standar akuntansi yang telah berlaku. Karena hal tersebut dapat membuat laporan keuangan yang dihasilkan itu bisa secara mudah dimengerti dan dipahami oleh semua pihak yang memiliki kepentingan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu aktivitas manajemen keuangan. Aktivitas manajemen keuangan itu terdapat 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama, aktivitas penggunaan dana. Aktivitas penggunaan dana yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Aktivitas investasi itu mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk atau menyediakan jasa, dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu aktivitas perolehan dana. Aktivitas perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal, yaitu dari investor ekuitas atau pemegang saham dan kreditur atau pemberi pinjaman. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas pengelolaan aktiva. Setelah dana itu diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, maka dana itu harus dikelola dengan seefisien mungkin. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu laporan keuangan dalam bisnis. Laporan keuangan dalam bisnis itu terdapat 4 laporan, diantaranya yaitu yang pertama neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Nah, neraca ini terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, hutang, dan modal. Kemudian yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menyediakan rincian pendapatan, beban, untung, dan rugi perusahaan dalam satu periode waktu. Kemudian yang ketiga yaitu laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aktiva perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas itu melaporkan arus kas masuk dan keluar bagi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan secara terpisah selama periode tertentu. Laporan arus kas itu tidak hanya fokus terhadap biaya dan penghasilan, tetapi juga berfokus pada kebutuhan kas pada aktivitas yang dilakukan perusahaan. Nah, dari beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan, itu tadi dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen keuangan itu mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Dan manajemen keuangan itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga keuangan perusahaan. Dan dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik, itu diperlukan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik pula. Dan dalam menjalankan prosesnya, manajemen keuangan itu harus berhati-hati karena pekerjaan tersebut membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.